Perkenalkan, nama saya Lika Nurmalasari Simomora dengan NIM A1C422091 dari kelas reguler BR002, Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fisiologi Hewan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem pencernaan pada burung ataupun aves. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem peredaran darah pada burung ataupun aves. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pernapasan pada burung ataupun aves. Dan yang terakhir itu adalah mekanisme sistem ekskresi pada aves. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem pencernaan pada burung ataupun aves. Sebelum saya menjelaskan mekanismenya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Mekanisme pencernaan pada burung ataupun aves telah beradaptasi untuk kebutuhan mereka sebagai hewan yang aktif secara metabolik dan seringkali terbang. Berikut ini saya akan menjelaskan mekanisme pencernaan pada burung. Yang pertama, dimulai dari mulut ataupun paruh. Proses pencernaan di dalam mulut dimulai di dalam mulut, di mana makanan dikunyah jika burung itu memiliki gigi dan dicampur dengan air liur. Namun, perlu kita ketahui beberapa burung memiliki rahang yang kuat untuk membantu menghancurkan makanan, sedangkan yang lainnya mengandalkan proses penghancuran di dalam lambung. Selanjutnya, setelah dari mulut tadi dilanjutkan ke dalam kerongkongan dan dilanjutkan lagi kepada tembolok, di mana makanan akan disimpan untuk sementara waktu dan mengalami proses peredaman oleh cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Selanjutnya, setelah dari tembolok, makanan tersebut akan diteruskan ke dalam lambung, di mana di dalam lambung ini makanan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Perlu kita ketahui juga bahwa pada lambung burung ini memiliki dua bagian, yakni kelenjar proventriculus dan gizzard atau penggiling makanan. Kelenjar proventriculus ini menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang membantu dalam pemecahan makanan. Selanjutnya yang kedua itu adalah gizzard. Gizzard ini adalah bagian lambung yang kuat dan ototik yang digunakan untuk menggiling makanan karena burung tidak memiliki gigi. Kadang-kadang burung mengkonsumsi kerikil kecil yang membantu dalam proses penggilingan ini. Jadi di dalam lambung ini kadangkala terdapat kerikil yang membantu dalam proses penghancuran makanan yang akan dimakan oleh. Setelah dari lambung, makanan akan dilanjutkan ke dalam empedal, di mana grif membantu pelumatan makanan menjadi partikel yang lebih kecil lagi dengan permukaan yang luas sehingga mudah untuk penetralisan enzim. Kemudian, setelah dari empedal, makanan dilanjutkan ke dalam usus halus. Setelah melewati empedal, makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini, enzim pencernaan yang direproduksi di proventriculus itu bekerja untuk mencerna nutrisi dari makanan. Absorpsi nutrisi terjadi di usus halus. Selanjutnya kepada usus besar. Makanan yang sudah dicerna dalam usus halus itu kemudian masuk ke dalam usus besar, di mana sebagian besar penyerapan air terjadi dalam usus besar ini. Fungsi usus besar ini adalah untuk mengeluarkan sisa makanan. Selanjutnya itu, setelah dari usus besar, makanan tersebut akan dilanjutkan ke dalam kloaka. Kloaka adalah struktur di mana saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi bergabung sebelum mengeluarkan reproduksi limbah dan reproduksi. Di dalam ini merupakan perbedaan utama dalam sistem pencernaan burung, di mana semua produk sisa termasuk feses dan urin dicampur dan akan dikeluarkan melalui kloaka. Sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan pada aves ataupun burung. Perlu kita ketahui bahwa keistimewaan dalam burung ini dalam sistem pencernaannya yaitu
penggunaan gizzard untuk menggiling makanan, dan penggabungan produk limbah dan dalam kloaka. Yang kedua, mekanisme sistem peredaran darah pada burung ataupun apes. Sebelum kita masuk kepada penjelasan mekanisme sistem peredaran darah pada burung, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang sering disebut juga dengan sistem sekresi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel dari sel. Sistem ini juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, bagian dari hemostatis. Sistem peredaran darah pada apes sama dengan sistem peredaran darah pada manusia, di mana pada apes darah dari vena kanan masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan. Setelah itu, darah dipompa ke paru-paru. Proses peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, aorta, lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah masuk ke bagian sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya, darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serambi kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Nah, proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen lalu kembali lagi ke jantung membawa karbon dioksida ini disebut dengan sebagai peredaran darah besar. Setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida tersebut kemudian dipompa ke paru-paru darah yang membawa karbon dioksida yang akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di dalam paru-paru. Setelah dipompa dari bilik kanan oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru, kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Organ peredaran darah pada burung itu terdiri dari yang pertama itu jantung. Seperti gambar di atas dapat kita ketahui di sini, jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan itu yang di sebelah sini berfungsi menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dan atrium kanan ini berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya oksigen di paru-paru. Selanjutnya itu vertikal kanan berfungsi sebagai memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang selanjutnya itu ventrikel kiri berfungsi memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah pada burung terdiri dari vena yang berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena terbagi menjadi 2. Vena ini yang pertama vena cava superior dan yang kedua itu vena cava inferior. Vena cava superior ini membawa darah dari tubuh bagian atas, sedangkan vena cava inferior ini membawa darah dari bagian tubuh bawah. Selanjutnya itu arteri. Arteri berfungsi membawa darah yang bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, arteri pulmonaris ini berfungsi membawa darah dari jantung ke bilik kanan menuju paru-paru selanjutnya. Vena pulmonalis ini berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen kembali ke paru-paru, ke jantung atau bilik kiri. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk melakukan pertukaran antara karbon dioksida dalam darah dan oksigen dari udara yang dihirup saat bernapas. Sekian penjelasan mengenai mekanisme peredaran darah pada burung ataupun apes.